Pelajaran yang keduanya, watslu alaihim naba abnai adam bil haq. Ceritakan, kisahkan kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan kebenaran. Nah, di sini teman-teman sekalian, mendidik kita untuk para guru, para pengajar, para pendakwah, menuntut kita untuk bertanggung jawab secara ilmiah. Bertanggung jawab secara ilmiah, bahwa kita mengajar itu harus benar-benar mengajarkan ilmu. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui, tapi ajarkan sesuatu yang benar-benar diketahui. Balligh anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikan kebenaran dariku walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita tahu artinya, satu ayat yang kita fahami tafsirnya, satu ayat yang kita amalkan, itu yang kita sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, di sini memberikan pendidikan kepada kita bahwa berdakwah, mengajar, mendidik harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh tanpa ilmu. Dan ilmu itu yufidul yakin. Ilmu itu mengantarkan kepada keyakinan, bukan keraguan. Makanya di sini disebut dengan tanggung jawab ilmiah. Pastikan apa yang kita mau sampaikan itu benar-benar jelas sumbernya, referensinya. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa dalil yang kita bisa angkat. Pertama, surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, tetapi harus berdasarkan ilmu. Basirah, berdasarkan ilmu. Di antara makna ala basirah berdasarkan ilmu adalah al ilmu bima yad'u ilaihi. Dia harus betul-betul mengilmui apa yang akan dia sampaikan. Dia harus betul-betul mengilmui apa yang akan dia sampaikan. Kalau kita akan mengajari tentang sholat, belajarlah tentang sholat secara baik, secara benar, baru kemudian kita sampaikan. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa kita harus menyampaikan berita yang benar, berita yang baik? Sebab akan dimintai pertanggungjawaban kalau kita menyampaikan berita yang tidak benar. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mata kita akan dimintai pertanggungjawaban, hati kita dimintai pertanggungjawaban, pendengaran kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita mengikuti dan mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui? Coba buka surat Al-Isra ayat yang ke-36 ya, surat Al-Isra surat yang ke-17 ya, surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi minal ilm, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna as-sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula,
akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ini juga memberikan kepada kita pendidikan supaya di dalam menyebarkan berita, pastikan berita itu bukan berita hoax, bukan berita yang akan menyebabkan teror dan ketakutan kepada kaum muslimin. Seperti ada banyak yang menyebarkan berita bahwa si fulan yang merupakan penjaga kubur Nabi telah bermimpi, lalu kemudian di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi, lalu kemudian Nabi menyampaikan beberapa wasiat, dan wasiat itu harus disampaikan kepada kaum muslimin. Lalu keterangannya, siapa yang tidak menyebarkan wasiat ini akan ditimpa dengan kecelakaan, akan ditimpa dengan kebinasaan dalam jangka waktu kurang dari 20 hari. Tetapi siapa yang menyebarkan berita ini, semua masalahnya akan selesai, rezekinya akan bertambah, dan berbagai hal lainnya. Kalau disebarkan beritanya, akan banyak kebaikan didapatkan. Kalau tidak disebarkan, akan ditimpa dengan musibah yang mengerikan. Disebutkan contoh-contohnya, disebutkanlah entah sumbernya dari mana. Seorang ibu bernama Fulanah, dia menganggap remeh berita SMS ini, dia abaikan, dia tidak sebarkan, maka dalam jangka waktu 3 hari anaknya ditabrak, meninggal dunia. Akhirnya banyak orang ketakutan mendapatkan berita itu dan menyebarkan, harus minimal kepada 100 orang. Ya, tidak boleh di grup, harus kepada person 100 orang. Masya Allah, banyak yang konsultasi ke saya, Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz, saya ketakutan ini. Ibu-ibu rumah tangga umumnya, berita ini Pak Ustadz bagaimana? Saya katakan itu dusta, itu dusta, itu tidak benar. Ibu tinggalkan, hapus, delete, sudah, jangan disebarkan. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu, ada begitu banyak berita-berita hoax yang bertebaran di sekitar kita, maka berhenti ketika sampai di handphone kita. Jangan kita yang ikut menyebarkan juga hal-hal yang dusta, hal-hal yang sifatnya pertikaian, permusuhan, prasangka negatif yang akan menyebabkan kisruh di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita harus bertekad menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ilmiah, belajar yang benar, belajar yang baik, biasakan, budayakan baca berita sampai tuntas. Jangan baru baca setengahnya, nggak jelas sumbernya langsung di-share. Sebelum Anda share, baca dulu beritanya. Gimana Anda share? Anda sendiri belum baca. Ya, setelah kemudian Anda baca, sumbernya jelas, rujukannya jelas, baru di-share. Oke, itu pelajaran dari beritakanlah kepada mereka kisah 2 putra Adam dengan kebenaran.